Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk duduk bersama di Masjid Mu'adz bin Jabal, Bogor, Jawa Barat, dalam sebuah kajian dengan tema bab yang ketiga, Babut Tawakkul, dari kitab Riyadhus Shalihin yang ditulis oleh Al-Imam Yahya bin Sharaf Abu Zakaria An-Nawawi rahimahullah. Salawat dan salam semoga selalu Allah berikan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, pada keluarga beliau, para sahabat, serta orang-orang yang mengikuti beliau sampai hari kiamat kelak. Dengan nama-nama Allah yang husna dan sifat-sifatnya yang ulia, kita berdoa, Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan tayyiban wa amalan mutaqabbala, Allahumma amin. Ahibati fillah, afani Allah wa iyyakum, Bapak Ibu, saudara-saudari jamaah Masjid Mu'adz bin Jabal yang saya cintai karena Allah. Semoga Allah Subhanahu wa taala selalu memberikan afiat kepada kita di dunia dan di akhirat. Untuk kajian ini kita membaca di dalam kitab Riyadhus Shalihin, dan saya setiap kali kajian yang tidak rutin, maka saya akan baca kitab Riyadhus Shalihin. Tujuannya adalah agar kajiannya tetap menyandarkan kepada kitab sehingga bisa diikuti. Kemudian tentunya kajian yang diambilkan dari kitab-kitab para ulama lebih berkah dibandingkan kajian-kajian tematik yang dibuat sendiri oleh para pendakwahnya. Dan pada kesempatan kali ini kita bahas bab yang ketujuh, Babul Yaqini wat Tawakkul. Para ikhwah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, bab tentang keyakinan dan ketawakkalan ini adalah perkara yang berkaitan dengan qalbu. Perkara yang berkaitan dengan qalbu. Imam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah rahimahullah menjelaskan tentang keyakinan, huwal iman, huwa minal imani bimanzilatir ruh minal jasad. Keyakinan itu adalah keimanan. Keyakinan sama dengan keimanan. Dan dia bagikan ruh pada jasad. Apabila jasad tanpa ruh, maka dia mati. Dan mati tidak bisa mengerjakan dan memberikan manfaat apapun. Maka begitulah agama seseorang tanpa keyakinan, maka dia tidak memberikan apa-apa. Dia tidak menghasilkan amal, tidak menghasilkan semangat untuk beramal. Makanya kalau ada orang sedang malas, sudah ngaji lama tapi malas, maka perlu dipicu keyakinannya kembali. Keyakinan yang dimaksud di sini adalah beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, beriman kepada apa yang dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah berkata tentang keyakinan, bis-sabri wal yaqin tunalul imamatu fid din. Dengan kesabaran dan keyakinan seseorang akan tinggi di dalam urusan agamanya. Kualitas agamanya tinggi dengan dua hal, keyakinan dan kesabaran. Dan keyakinan yang dimaksud adalah keimanan. Mengimani yang dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala tanpa ada keraguan sedikit pun di dalamnya.
Kemudian dan dalil dari perkataan Syekhul Islam Taimiyah surat As-Sajdah ayat 24, wa ja'alnahum a'immatan yahduna bi amrina lamma sabaru wa kanu bi ayatina yuqinun. Dan kami telah jadikan dari mereka pemimpin-pemimpin di dalam agama. Orang-orang yang kualitas keimanannya tinggi. Kapan mereka jadi pemimpin? Ketika lamma sabaru. Saat mereka sabar dan wa kanu bi ayatina yuqinun. Ketika mereka yakin dengan tanda-tanda kekuasaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Di sini letak pentingnya keyakinan. Jadi kalau ditanya, Ustaz, babul yaqini wa tawakkul. Berarti apa itu keyakinan? Keyakinan adalah al-iman. Keyakinan adalah keimanan. Dan dia kedudukannya di dalam agama bagaikan ruh pada jasad. Bagaikan pondasi pada sebuah bangunan. Keyakinan sinonimnya tauhid. Keyakinan sinonimnya keikhlasan. Sebagaimana firman Allah dalam surat Ibrahim ayat 24, alam tara kaifa daraballah mathalan kalimatan thayyibah ka syajaratin thayyibah asluha thabit wa far'uha fis sama' tu'ti ukulaha kulla hinin bi'idzni rabbiha wa yadribu Allahu al-amthala lin-nas la'allahum yatadhakkarun. Apakah engkau tidak memperhatikan wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Allah membuat perumpamaan kalimat yang baik. Kalimat yang baik adalah kalimat tauhid, kalimatul yaqin. Kalimat tauhid adalah kalimat tauhid, yaitu kalimat yakin, la ilaha illallah. Seperti pohon yang akarnya kokoh, batangnya menjulang ke langit dan menumbuhkan buah. Lihat perumpamaannya. Ketika ada keyakinan, ketika ada akar kokoh, maka tumbuhlah pohon tersebut. Ketika ada keyakinan dalam diri, maka tumbuhlah semangat untuk beramal. Orang-orang munafik mengapa malas? Karena nggak yakin dengan janji Allah Subhanahu wa taala. Begitu pula sebagian kaum muslimin. Kenapa malas beramal? Kenapa malas berkorban untuk agama? Karena tidak yakin dengan janji Allah Subhanahu wa taala. Kenapa malas untuk menimba ilmu agama? Kenapa malas untuk taat? Karena tidak yakin dengan janji Allah SWT. Intinya, yakin adalah keimanan, mengimani tanpa ada keraguan sedikit pun di dalamnya apa yang dijanjikan oleh Allah SWT. Dan di dalam Al-Quran disebutkan 3 tahap keyakinan. Yang pertama, ilmul yaqin, haqqul yaqin, kemudian ainul yaqin. Ilmul yaqin seperti orang melihat, seperti orang mengetahui ada Masjid Mu'ad bin Jabal. Ya. Ada Masjid Mu'ad bin Jabal. Dia tahu, saya mengetahui ada Masjid Mu'ad bin Jabal di Bojongkulur, Bogor, Jawa Barat. Kemudian ketika saya melihat Masjid Mu'ad, maka itu namanya haqqul yaqin. Itu namanya apa? Haqqul yaqin. Melihat. Saya sudah langsung melihat. Asalnya cuma pengetahuan. Yang kedua naik menjadi melihat. Yang ketiga, ketika saya sudah sholat di dalamnya, merasakan indahnya Masjid Mu'ad bin Jabal, itu namanya ainul yaqin. Itu bedanya ilmul yaqin, haqqul yaqin, dan ainul yaqin. Begitu pula dalam beragama. Contoh, keyakinan kita terhadap surga. Maka sekarang kita baru tahap ilmul yaqin, mengenal surga. Itu pun belum sempurna pengenalannya. Katanya belum pernah bahas tentang hadis-hadis, ayat-ayat yang berkaitan dengan surga. Itu baru ilmul yaqin. Ilmul yaqinnya itu pun belum sempurna. Makanya kalau ada janji surga, masih belum begitu tertarik.
Kemudian yang kedua, haqqul yaqin. Yang kedua, haqqul yaqin. Kalau nanti penghuni surga, mudah-mudahan kita termasuk di dalamnya, melihat surga, baru haqqul yaqin. Kalau sudah masuk ke dalamnya, baru disebut dengan apa? Ainul yaqin. Dan ini semua disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala tentang yakin ini di dalam Al-Qur'an. Allah Subhanahu wa taala sebutkan itu. Yang pertama yaitu yang disebut dengan ilmul yaqin. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an, alhamdulillah. Yang pertama yaitu dalam surat At-Takatsur ayat 5. Lau ta'lamuna kalla lau ta'lamuna ilmal yaqin. Janganlah begitu jika kamu mengetahui dengan pengetahuan yang yakin. Lihat di situ ilmul yaqin, pengetahuan. Kemudian yang kedua yaitu haqqul yaqin dalam surat Al-Waqi'ah. Al-Waqi'ah ayat 95. Inna hadza lahuwa haqqul yaqin. Sesungguhnya yang disebutkan ini adalah suatu keyakinan yang benar saat melihat neraka tersebut. Wa tasliyatu jahim, fa nuzulun min hamim wa tasliyatu jahim. Maka dia mendapatkan hidangan air yang mendidih dan dia dibakar di dalam neraka. Ketika dia sudah melihat, baru disebut dengan haqqul yaqin. Yang ketiga adalah apa tadi? Ainul yaqin. Ainul yaqin disebutkan dalam surat At-Takatsur ayat 7. Allah berfirman, "Tsumma latarawunnaha 'ainal yaqin." Sungguh kamu benar-benar akan melihatnya dengan ainul yaqin. Baik, para ikhwan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Bab kita bab keyakinan dan tawakal. Apa itu tawakal? Para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, tawakal secara bahasa ada berbagai macam makna yang disebutkan oleh para ulama. Yang pertama adalah tawakal artinya istaslama alaihi, yang artinya berserah diri kepadanya. Ini arti pertama dari tawakal. Tawakal arti yang kedua secara bahasa adalah i'tamada alaihi, bersandar diri kepadanya. Kemudian tawakal dengan arti yang ketiga adalah izharul ajz, memperlihatkan kelemahan. Tawakal arti yang ketiga secara bahasa artinya adalah memperlihatkan kelemahan. Kemudian tawakal yang keempat secara bahasa artinya adalah al-indhimam bihi, bergabung dengannya. Inilah makna-makna tawakal secara bahasa, dan nanti itu tawakal secara bahasa maknanya diserap di dalam makna istilah syariat. Apa tadi yang pertama? Istislam, yaitu berserah diri. Yang kedua, al-i'timad, bersandar kepadanya. Yang ketiga, memperlihatkan kelemahan, izharul ajz. Kemudian yang keempat, bergabung, al-indhimam bihi. Dan semuanya ini sangat disukai oleh Allah dari seorang hamba kepada Allah Subhanahu wa taala. Semuanya ini, empat-empatnya ini. Yang pertama berserah diri. Wa man ahsanu mimman aslama wajhahu lillah. Tidak ada yang lebih baik daripada orang yang berserah diri wajahnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini sangat disukai oleh Allah, berserah diri. Kemudian yang kedua yaitu bersandar. Bersandar. Allah Subhanahu wa taala sangat menyukai orang yang bersandar kepada Allah Subhanahu wa taala. Contohnya kisah orang yang paling terakhir masuk ke dalam surga. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim.
Orang paling terakhir masuk ke dalam surga. Orang ini paling terakhir keluar dari api neraka, anggap kiri saya ini neraka. Paling terakhir keluar dari api neraka, kemudian wajahnya masih menghadap kepada neraka. Kemudian orang ini berdoa, "Ya Rabb, wahai Rabb, isrif anni wa isrif wajhi 'anil nar." Wahai Rabbku, palingkan wajahku dari api neraka. Fa innahu qad ahraqani dzaka'uha wa qashabani rihuha. Sesungguhnya bau busuknya masih menyengatku dan hawa panasnya masih terkena padaku. Allah Subhanahu wa taala kemudian mengambil janji dari orang tersebut. Apakah engkau berjanji kalau aku kabulkan doamu, memalingkan wajahmu dari api neraka, engkau tidak akan minta sedikit pun kecuali itu. Maka sang hamba ini berjanji kepada Allah, wa izzatuk wa izzatik wa jalalik, demi kemuliaanmu dan keagunganmu, aku berjanji tidak akan minta kecuali yang aku minta. Asrif anni, isrif wajhi anni minan nar. Isrif wajhi anin nar. Palingkan wajahku dari api neraka. Dipalingkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ketika berpaling, anggap di sini surga. Dia melihat dari kejauhan surga. Ra'al jannah bahjatah. Dia melihat megahnya surga. Kemudian orang ini langsung mengatakan kepada Allah, "Ya Rabb, qarribni 'inda babil jannah." Wahai Allah, dekatkan aku ke pintu surga. Lagian kenapa orang ini nggak minta langsung masuk gitu loh, pakai pintu-pintu segala, subhanallah. Qarribni 'inda babil jannah. Dekatkan aku ke pintu surga. Lalu Allah mengatakan, "Ma aghdara." Wahai hambaku, alangkah cepatnya engkau berbuat khianat. Engkau tadi berjanji tidak minta kecuali yang engkau minta, dan engkau bersumpah habis-habisan. Kemudian dia lihat, memperlihatkan kelemahannya. Apa itu? Kata dia, ini pakai di dalam doa-doa Pak, mudah-mudahan dikabulkan doanya. Ya Rabbi, la taj'alni ashqa khalqi. Ya Allah, jangan jadikan aku makhlukmu yang paling hina di hadapan. Allah paling suka kita itu merendah di hadapan Allah. Kita itu menyatakan kelemahan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Maka Allah Subhanahu wa taala kabulkan. Akhirnya dia didekatkan ke pintu surga. Setelah mendekat ke pintu surga, dia melihat surga dengan jelas. Tercium bau wangi surga tersebut. Lalu dia mengatakan, dan kedua ini dia sudah bersumpah juga, tidak minta kecuali dekatkan pintu surga. Kemudian ketika itu orang ini minta lagi, ya Rabbi adkhilnil jannah. Waihak ya ibn Adam, celaka engkau wahai anak Adam. Alam tu'ahidni, bukankah engkau sudah berjanji, bersumpah tidak minta kecuali didekatkan pintu surga? Maka beliau masih menggunakan trik yang sama, memperlihatkan kelemahan, kehinaan di hadapan Allah. Pakai itu Pak di dalam doa. Salah satu kiat agar doamu dikabulkan oleh Allah. Rendahkan diri di hadapan Allah. Makanya orang yang berwukuf di Arafah, Allah Subhanahu wa taala mengatakan kepada para malaikatnya, "Unzur ibadi, hai malaikatku, lihat hambaku. Ja'uni syu'tsan ghubra." Mereka mendatangiku dalam keadaan penuh lesuh dan debu. Merendah diri di hadapan Allah. Ma arada haula, apa yang mereka minta pasti aku kabulkan. Rendahkan diri di hadapan Allah. Pintar-pintar saat berdoa, memuja-muji Allah, membesarkan Allah, menghinakan diri di hadapan Allah Subhanahu. Nah, itu salah satu makna dari makna tawakal kepada Allah Subhanahu. Makanya orang lagi sujud adalah keadaan yang paling dekat dengan Allah. Kenapa? Kepala yang selalu di atas kita letakkan di bawah, di atas tanah, lebih rendah daripada pantat kita. Aqrabu ma yakunu 'abdu min rabbih fa huwa sajid.
Keadaan seorang hamba yang paling dekat dengan hambanya adalah saat sujud. Itulah makna tawakal secara bahasa, menghinakan. Oleh karena ini pula saat kita berdoa, Allah paling suka saat berdoa. Tidak ada amalan paling mulia di sisi Allah kecuali doa. Laisa syai'un akram 'ala Allah min ad-du'a di surah Tirmidzi. Tidak ada sesuatu apapun. Asy-syai' dalam bahasa ilmu usul fikih, asy-syai' itu adalah a'ammul umum. Keumuman yang paling umum itu syai'. Tidak ada sesuatu apapun yang lebih dimuliakan oleh Allah dibandingkan berdoa. Kenapa? Dijelaskan oleh Imam Asy-Syaukani dalam kitab beliau Tuhfatuz Dzakirin. Kata beliau, li'anna fihi ajzud da'i wa qudratul mad'u. Karena di dalam berdoa saat kita nada begini, kita memperlihatkan lemahnya kita dan kuasanya Allah yang didoai. Itu keadaan yang paling dekat dengan hamba dengan Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu pula orang yang sombong Allah akan binasakan siapa saja, dan Allah binasakan yang sombong dengan hal-hal yang kecil. Abraha, Allah sombong, Allah binasakan dengan batu-batu kecil. Siapa lagi? Ya'juj Ma'juj. Ya'juj Ma'juj, makhluk-makhluk besar nanti di hari kiamat. Ketika menghabiskan semua yang ada di atas muka bumi ini, maka mereka melemparkan panah ke atas, melesatkan panah. Allah dengan hikmahnya menggalikan panah tersebut penuh dengan darah. Maka dia mengatakan, qatalna man fil ard falnaqtul man fis sama. Kita sudah membunuhi semua yang ada di atas muka bumi ini. Sekarang kita bunuh yang ada di atas langit sana. Sombong. Allah hancurkan dengan apa? Ulat kecil. Semua yang sombong pasti Allah hancurkan dengan sesuatu yang sangat kecil. Inilah makna sabda Rasulullah SAW. La yadkhul jannah man kana fi qalbi mithqala habbatin min kibr. Tidak akan masuk ke dalam surga siapa yang di dalam kalbunya seberat biji dzarrah dari kesombongan. Karena itu menafikan tawakal. Baik, arti tawakal secara istilah syariat apa? Kita ambil dari perkataan para ulama kontemporer agar lebih jami', agar lebih komprehensif. Di antaranya perkataan Imam Muhammad Ibn Utsaimin rahimahullah ta'ala. Beliau mengatakan, tawakal adalah sidqu i'timadil qalbi 'ala Allah. Tawakal adalah benarnya bersandar qalbu kepada Allah wahdah semata, fi jalbil manafi' wa dab'il madar, untuk mendapatkan kebaikan dan dijauhkan dari keburukan, ma'a fi'lil asbab allati amarallahu biha, dengan mengerjakan sebab yang diperintahkan oleh Allah. Itulah pengertian yang kira-kira jami' mani, komprehensif tawakal. Tawakal adalah sidqu i'timadil qalbi 'ala Allah. Benarnya sandaran qalbu kepada Allah wahdahu semata, fil jalbil manafi', dalam menginginkan kebaikan, wa daf'il madar, menahan keburukan, ma'a fi'lil asbab, disertai dengan melakukan hal-hal dari sebab-sebab yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Baik. Kemudian para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, penulis membawakan dalil-dalil dari Al-Quran sebagaimana kebiasaan Imam An-Nawawi rahimahullahu ta'ala di dalam kitab Riyadhus Shalihin. Beliau membawakan dulu dari Al-Quran, kemudian hadis dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dalil yang pertama yang beliau bawakan adalah surat Al-Ahzab ayat 22. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surat Al-Ahzab ayat 22, "Walamma ra'al mu'minuna al-ahzab qalu hadza ma wa'adana Allah wa rasuluhu wa sadaqallahu wa rasuluhu wa ma zadahum illa imanan wa taslima." Yang artinya,
Dan tatkala orang-orang yang beriman, Nabi dan para sahabatnya waktu itu, melihat golongan-golongan yang bersekutu, semua faksi kesyirikan dan kekafiran menyerang kota Madinah pada tahun ke-5 Hijriah. Dari mulai Yahudi Nasrani, kemudian orang-orang musyrik Quraisy, semuanya bersekutu untuk menyerang kota Madinah. Ketika orang-orang beriman, Nabi Muhammad SAW dan para sahabatnya melihat Al-Ahzab, maka mereka mengatakan, inilah yang dijanjikan oleh Allah dan Rasulnya. Wa ma zadahum illa imanan wa taslima. Dan tidak menambah kepada mereka kecuali keimanan dan ketundukan. Kecuali keimanan, inilah yakin. Taslima, inilah apa tadi? Tawakal. Karena salah satu makna dari tawakal apa tadi? Berserah diri. Ya. Berserah diri. Jadi apa hubungan ayat ini dengan bab kita, bab yakin dan tawakal? Hubungan ayat ini dengan bab adalah sifat orang beriman senantiasa selalu yakin dengan janji Allah dan bersandar di qalbu dengan sebenar-benarnya hanya kepada Allah SWT. Sifat identik orang beriman begitu. Yakin dengan janji Allah, dan yang kedua bersandar qalbu hanya kepada Allah Subhanahu wa taala semata. Ya. Terutama fis syada'id, terutama di dalam kesulitan-kesulitan hidup. Ada faedah menarik dari Imam Al-Qayyim, beliau mengatakan, sekarang banyak banjir, banyak tergenang, banyak air rob dan seterusnya. Maka perhatikan baik-baik. Saya ingin ngajak, kuatkan tauhid kita. Kuatkan yakin kita kepada Allah. Kuatkan sandaran qalbu kita kepada Allah. Kita ini sering Pak diajari oleh ustadz-ustadz kita itu, tauhid itu adalah tidak berdoa kepada orang mati, tidak percaya kepada tukang dukun, tukang sihir, tukang ramal, pawang hujan, tidak pakai jimat. Itu betul. Tapi jangan lupa, tauhid juga adalah bertawakal hanya kepada Allah. Qalbu kita hanya benar-benar condong kepada Allah Subhanahu wa taala. Hatta walau kepada orang yang kita kira bisa menolong ekonomi kita. Ada sebagian orang Pak ngaji tauhid lama, tapi giliran ditelepon oleh orang-orang yang dianggap dia bisa menolong ekonominya, benar-benar nunduk. Ditelepon, siapa? Ditelepon nunduk-nunduk. Ini tauhidnya mana? Orang yang bertauhid, kita itu diajari dulu di Madinah. Yang namanya tauhid itu yang paling pertama adalah isti'anah billah. Bersandar qalbu kepada Allah. Condong qalbu, rukun. Ar-rukunu ilallah subhanahu wa ta'ala. Saya beri contoh. Ini air, kalau kita minum, dia adalah penyebab hilangnya haus. Orang yang bertawakal kepada Allah, condong qalbunya kepada Allah adalah, dia minum ini hanya sebab. Tetapi hatinya bersandar kepada Allah agar dengan minum ini hilang hausnya. Begitu cara memahaminya. Bukan pasti ketika kita minum air hilang hausnya. Enggak. Itu namanya tawakal pada ikhwan dan akhwat. Dan tawakal ini perkara yang agung sekali. Yaitu menimbulkan keyakinan. Makanya Imam Ibnu Qayyim tadi saya ingin sampaikan perkataan beliau. Fama dufi'at syada'idud dunya illa bitauhid. Tidak pernah ada kesulitan-kesulitan dunia tertahan kecuali dengan tauhid. Lihat saja para nabi, para rasul alaihi wasallam. Kalau dapat kesulitan, tauhid yang pertama kali melakukan. Seperti doa Rasul, seperti hadis Rasulullah SAW. Da'watu Zinnun, doanya Nabi yang dimakan ikan paus, Nabi Yunus alaihissalam. La ilaha illa ant subhanallah. Tauhid. Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, da'watul makrub, Allah Rabbi la usyriku bihi syai'an. Tauhid. Maka saya berpesan pada ikhwan, kencangkan tauhid, sandarkan qalbu kepada tauhid, kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana kaum muslimin di kota Madinah
diserang oleh seluruh faksi kesyirikan dan kekufuran. Mereka hanya mengatakan hasbunallah wa ni'mal. Hanya Allah pencukup kami dan Allah sebaik-baik tempat bersandar. Ini para ikhwan. Ini juga bagi kita yang sudah lama ngaji tauhid, sudah saya tadi nanya, majelis-majelis ilmu rutin di sini dengan ustadz-ustadz yang beken-beken. Tapi jangan sampai seseorang dalam praktek amalnya kurang menegakkan tauhid di dalam diri. Baik. Ayat yang kedua yaitu surat Ali Imran ayat 173 174. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Alladzina qala lahumun nas innan nasa qad jama'u lakum fakhshawhum fazadahum imanan wa qalu hasbunallah wa ni'mal wakil fanqalabu bi ni'matin minallah wa fadl lam yamsashum su' wattaba'u ridwanallah." Yang artinya Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surat Ali Imran ayat 173 174. Orang-orang yang mentaati Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya, yang kepada mereka ada orang-orang yang mengatakan, jadi Nabi dan para sahabatnya ada yang berkata kepada mereka. Itu apa perkataannya? Innan nas qad jama'u lakum. Wahai Rasulullah dan para sahabatnya, orang-orang sudah berkumpul untuk menghantam kalian. Fakhshawhum. Takut kepada mereka. Maka fazadahum iman. Tetapi bukannya malah takut, bertambah kepada mereka iman. Iman di sini apa tadi? Yakin. Iman di sini apa? Yakin. Ya. Wa qalu hasbunallah wa ni'mal wakil. Malah bertambah keyakinan. Mereka malah mengatakan hasbunallah, cukup Allah penolong kami. Wa ni'mal wakil, dan Allah sebaik-baik tempat bersandar. Fanqalabu bi ni'matin minallah wa fadl lam yamsashum su' wattaba'u ridwanallah. Maka berbaliklah apa yang mereka khawatirkan menjadi karunia dari Allah Subhanahu wa taala. Menjadi karunia dari Allah Subhanahu wa taala, dan mereka tidak tersentuh keburukan sedikit. Ini dahsyatnya tawakal. Ya. Dahsyatnya tawakal, tidak tersentuh keburukan sedikit pun orang yang bersandar qalbunya hanya kepada Allah dengan sebenar-benarnya. Contoh, Nabi Musa di belakang bala tentara Fir'aun dengan sejuta bala tentara Fir'aun lengkap dengan senjatanya. Di depan lautan, di samping kanan kiri umatnya yang ngerengek. Ya Musa, innalah mudrakun. Wahai Musa, kita kedapatan mereka nih gimana? Ya. Kan jamaah sering begitu. Ustaz gimana nih? Bantah dong Ustaz, banyak nih. Ya. Maka Nabi Musa mengatakan, lihat, tawakal. Kalla inna ma'iya rabbi sayahdi. Tidak sekali-kali. Sesungguhnya bersamaku Rabbku yang akan memberi petunjuk. Semakin mustahil, semakin bersandar qalbu kepada Allah, semakin Allah kasih jalan keluar. Makanya para ulama di dalam urusan tawakal, ketika mereka membicarakan tentang keutamaan tawakal, Sa'id bin Jubair seorang tabi mengatakan, at-tawakkulu 'ala Allah jima'ul iman. Tawakal kepada Allah adalah sumber keimanan. Jadi mesin penggerak iman itu tawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian lihat lagi. Imam Ibnu Qayyim rahimahullah berkata dalam kitab Madarijus Salikin, "Walau tawakkalal 'abdu 'ala Allah haqqa tawakkuli fi izalati jabal min makanihi wa kana ma'muran bi izalati la azala." Jikalau hamba bertawakal kepada Allah dengan sebenar-benar tawakal dalam perihal memindahkan gunung dari tempatnya, dan itu diperintahkan oleh Allah, dan dia qalbunya bersandar kepada Allah, dia akan bisa memindahkan gunung tersebut. Paham ini para ikhwan? Begitulah yang terjadi kepada para rasul. Yang aturan tidak ada jalan keluar, Nabi Musa AS Allah kasih jalan keluar.
Nabi Ibrahim alaihissalam ketika mau dilempar dengan ketapel, sudah dilempar malah, datang Jibril menawarkan bantuan. Alaka haja wahai Ibrahim, saat mau masuk, ini api nih, pasti masuk nih. Bahkan antum kalau buka baca tafsirnya, hampir semua penduduk masyarakat dari rakyat Raja Namrud itu semangat untuk mengumpulkan kayu bakar. Makanya apinya besar. Makanya Nabi Ibrahim alaihissalam dilempar dengan ketapel yang besar. Kenapa? Karena semuanya bersemangat. Bahkan perempuan-perempuan bernazar, kalau saya hamil saya letakkan kayu bakar untuk membakar seorang nabi, Khalilullah. Ketika dilempar, api sudah dinyalakan begitu besar, pasti ini masuk terbakar. Datang Jibril, alaka haja, ada hajat engkau keperluan, minta kepadaku. Apa kata Nabi Ibrahim alaihissalam? Amma ilaika fala, amma minallah fabala. Adapun kepada engkau, aku tidak minta pertolongan. Kita sama-sama makhluk. Adapun kepada Allah, maka aku sangat butuh pertolongan. Maka jadilah ya naru kuni bardan wassalaman ala Ibrahim. Wahai api, jadilah dingin. Dingin saja mati. Masuk freezer nanti mati nih. Kemudian salaman, keselamatan atas Nabi. Itu semua hasil tawakal. Itu semua hasil apa? Tawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Ada perkataan menarik Al-Hafidz Ibnu Rajab Al-Hambali rahimahullah. Beliau mengatakan, perhatikan, yang hadir sedang dalam keadaan sempit, resah, gelisah, dan saya sering mengatakan di mana-mana. Sedih, resah, dua tentara Allah Subhanahu wa taala. Rasa resah, rasa takut, rasa sedih, itu dua tentara Allah Subhanahu wa taala. Al-khauf wal hazan. Rasa takut dan rasa sedih. Itu dua tentara Allah. Itu adalah uqubah dunyawiyah. Itu adalah siksa yang disegerakan oleh Allah di dunia. Makanya wali-wali Allah yang bertawakal kepada Allah, yang pertama kali dianugerahi oleh Allah adalah dihilangkan rasa sedih dan rasa takut. Ala inna awliya Allah la khaufun alaihim wa lahum yahzanun. Yang artinya, ingatlah, wali-wali Allah tidak ada rasa takut dan rasa sedih atas mereka. Lihat perkataan Al-Hafidz Ibnu Rajab Al-Hambali. Ini keutamaan orang yang bertawakal kepada Allah. Nanti kan kata beliau, innal karb, sesungguhnya kesulitan, idza ishtadda, jika semakin sulit, wa tanaha, semakin memuncak kesulitannya, wa ta'azam, semakin membesar kesulitannya, fa hasala lil 'abdi al-iyas an kashfihi min jihatil makhluqin. Saat itu terjadi putus asa di dalam kalbu untuk minta bantuan dari para makhluk. Itu yang terjadi. Itu semestinya yang harus ada dalam kalbu kita. Putus asa minta bantuan kepada para makhluk. Kalau sudah itu ada dalam diri, absyir wan ni'mah, maka bergembiralah. Kita akan mendapatkan nikmat. Kenapa? Kalau sudah putus asa dari minta bantuan kepada makhluk, fata'allaqa qalbuhu billahi wahda. Bergantunglah kalbunya hanya kepada Allah. Wa man tawakkala 'ala Allah kafa. Kalau sudah bergantung, maka yang terjadi apa? Allah akan mencukupkan keperluannya. Kuncinya ada penyandaran kalbu kepada Allah. Makanya dari awal saya sebutkan, yakin dan tawakal min a'malil qulub. Yakin dan tawakal adalah amalan-amalan qalbu. Taib, para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita lanjut. Kemudian dalil yang selanjutnya yang dibawakan oleh penulis adalah surat Al-Furqan ayat 58. Wa tawakkal 'alal hayyil ladzi la yamut. Bersandarlah kepada Allah yang maha hidup tidak pernah mati. Maha hidup tidak pernah mati. Ayat ini Al-Furqan ayat 58 memberikan pelajaran kepada kita
hukum bertawakal. Hukumnya adalah wajib. Wajib pengertiannya kalau secara nilai apabila dikerjakan berpahala, ditinggalkan berdosa. Tetapi kalau secara definisi, dan para ulama usul fikih mengatakan definisi lebih afdal daripada nilai. Definisi wajib adalah ma amara bihi syari' amran jaziman ustihaqqa bil 'adzabi tariqu 'amdan mutlaq. Apa saja yang diperintahkan oleh syariat dengan perintah yang keras, diancam dengan siksa bagi siapa yang meninggalkannya dengan sengaja. Maka tawakal adalah perintah Allah dengan keras. Siapa yang tidak bertawakal berdosa, diancam siksa oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalilnya ini, tawakkal 'ala Allah. Bertawakkallah, perintah. Wal amrul mutlaq yadullu 'al wujub. Dan perintah yang mutlak menunjukkan kepada kewajiban. Kemudian pelajaran selanjutnya yang berkaitan dengan tawakal pada ayat ini adalah bertawakalnya hanya kepada Allah. Kenapa hanya kepada Allah? Karena Allah Al-Hayy alladzi la yamut. Yang maha hidup, tidak pernah mati. Berarti jangan pernah bertawakal kepada makhluk yang pasti mati. Ya, bertawakallah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ayat yang selanjutnya surat Ibrahim ayat 11. Wa 'alallah falyatawakkalul mu'minun. Wa 'alallah falyatawakkal mu'min. Yang artinya, dan kepada Allah hendaknya orang-orang yang beriman bertawakal. Apa pelajaran dari ayat ini? Yang pertama, tawakal adalah tauhid. Tawakal adalah tauhid. Bahkan Imam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah rahimahullah ta'ala, beliau pernah menyebutkan tentang tawakal. Kata beliau, at-tawakkulu nisfuddin wa nisfut tsani al-inabah. Tawakal itu setengah agama. Setengahnya lain adalah menghadap kepada Allah, beribadah. Inilah makna dari firman Allah, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Mana tawakal di iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in? Nasta'in. Hanya kepadamu kami minta pertolongan. Ini namanya tawakal. Ya, ini namanya tawakal. Maka tawakal itu setengah agama. Dia adalah keimanan. Itu pelajaran dari surat Ibrahim ayat 11. Pelajaran selanjutnya adalah bahwa ketika Allah berfirman, wa 'alallah falyatawakkalul mu'minun. Kepada Allah bertawakallah orang-orang beriman. Sebenarnya bisa saja Allah berfirman, bertawakallah orang-orang beriman kepada Allah. Paham bedanya? Saya ulangi. Allah berfirman dalam ayat ini, kepada Allah hendaknya orang-orang beriman bertawakal. Sebenarnya Allah bisa saja ganti, hendaknya orang-orang beriman bertawakal kepada Allah. Kepada Allahnya di akhir. Tapi kenapa ini yang di akhir dikedepankan? Para ulama mengatakan taqdim ma haqquhu ta'khir yufidul ikhtisas. Itu kaidah dalam tauhid. Mendahulukan yang semestinya diakhirkan menunjukkan kepada pengkhususan. Pengkhususan itulah tauhid. Sebenarnya kita bisa katakan, wahai orang-orang beriman, bertawakallah kepada Allah. Tapi kita balik. Wah, kepada Allah lah orang-orang beriman bertawakal. Itu namanya mendahulukan yang semestinya diakhirkan, menunjukkan kepada apa tadi? Pengkhusus. Dan pengkhususan adalah tauhid. Artinya apa? Sandaranmu khusus hanya untuk Allah, tidak kepada selain Allah. Begitu. Begitu cara memahami. Kamu bersandar hanya khusus kepada Allah, tidak boleh kepada selain Allah, apapun siapapun. Apalagi orang mati. Ya. Nah, itu tauhid. Dari dalam ayat ini Ibrahim ayat 11 terdapat tauhid. Pelajaran yang selanjutnya dari ayat ini juga adalah perintah bertawakal. Sebagaimana sudah kita pelajari tadi bahwa hukumnya adalah wajib. Kemudian yang selanjutnya adalah pelajaran dari surat Ibrahim ayat 11. Karakteristik orang beriman pasti bertawakal kepada Allah. Sifat yang sangat dominan dari orang beriman pasti bertawakal kepada Allah. Ya.
Sifat yang sangat dominan dari orang beriman adalah pasti bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Tinggal 10 menit lagi. Gak kerasa habis waktunya. Saya sudah 50 menit berbicara karena janji jam 17 selesai. Ya, karena tadi juga macet jalan, takut nanti habis maghrib nggak bisa berhenti ke kajian habis maghrib di Rajab. Tapi cukup dulu. Mudah-mudahan bermanfaat. Ya, kayak nyicip-nyicip kue lah gitu ya. Kajiannya nyicip-nyicip kue. Tapi udah 50 menit tuh, antum nggak kerasa aja. Tapi 10 menit untuk tanya jawab, silakan jika ada yang ingin bertanya. Kalau enggak saya lanjutkan. Ada, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Afwan Ustaz, izin bertanya, apakah diperbolehkan telepon atau WA dengan ipar laki-laki? Saat telepon ada anak-anak yang ikut bicara menanyakan kabar, dikarenakan kami tinggal beda pulau. Bahkan saat suami meninggal, kakak-kakaknya tidak ada yang datang dengan niat menyambung silaturahmi, karena ada anak-anak yang suatu saat butuh wali saat bertemu jodohnya. Qadarullah mertua sudah meninggal semua. Syukran jazakallahu khairan Ustaz. Semoga Allah mudahkan Ustaz dalam menjawab pertanyaan ini. Barakallahu fiikum. Ini pertanyaan membiaskan tawakal kita. Pembicaraannya tentang tawakal, pertanyaan tentang keluarga. Baik. Ala kullin as-salamah la ya'diluha syai'. Keselamatan tidak ada yang menyelamainya. Selama itu ipar, Rasulullah SAW mengatakan alhamu al-maut. Kerabat suami itu adalah kematian, kehancuran maksudnya. Maka berusahalah menjauh. Kalaupun anak-anaknya yang ingin menelpon, maka pakai telepon yang lain. Kecuali kalau suaminya sudah meninggal, maka dia ingin menikah dengan ipar, itu lain hal. Lebih baik dia menjauhi dan tidak mendekat kepada itu. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wala taqrabuz zina." Janganlah kalian mendekati perbuatan zina. Wallahu a'lam. Assalamualaikum Ustaz. Aku izin bertanya. Yang pertama, apakah boleh berzikir setiap saat membaca Allah, Allah, Allah? Kemudian yang kedua, perasaan was-was dalam urusan ibadah, apakah diterima atau tidak amal kita datangnya dari syaitan? Bismillah, alhamdulillah. Zikir itu ibadah dan kaedahnya al-ibadah tauqifiyah. Al-ibadah tauqifiyah. Ibadah adalah dia terhenti, tidak bisa dikerjakan kecuali ketika ada contohnya. Maka zikir adalah ibadah, tidak bisa kita kerjakan kecuali ada contohnya. Dan sependek pengetahuan saya, bahwa tidak ada zikir yang disyariatkan dalam agama Islam kecuali jumlah mufidah. Seperti subhanallah, 4 kalimat yang paling utama. Rasulullah SAW mengatakan 4 kalimat yang paling aku cintai, mimma tala'at alaihi syams, yang lebih aku cintai dibandingkan apa yang disinari oleh matahari, yaitu bumi dan seisi. Subhanallah, alhamdulillah, wa la ilaha illallah, wallahu akbar. 4 kalimat. Kemudian zikir yang lain, subhanallah wa bihamdi, subhanallahil azim. Ini juga 2 kalimat yang sangat dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala dan berat di timbangan, ringan di lisan. Semua zikir-zikir yang disyariatkan dalam syariat Islam semuanya jumlah mufidah dan bisa dimaklumi. Adapun kalau ada orang mengucapkan Allah, 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 maka apa yang diinginkan dari Allah tersebut? Apa yang diinginkan dari Allah tersebut? Adapun berdalil dengan hadis bahwa tidak akan dibangkitkan hari kiamat sampai orang tidak lagi mengucapkan Allah, Allah. Itu maksudnya bukan berzikir Allah, Allah. Akan tetapi maksudnya adalah
sampai orang tidak lagi mengingat tentang Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada azan. Kan ada hadis yang berbunyi la taqumus sa'ah illa ala syiraril khalq. Tidak dibangkitkan ke hari kiamat kecuali atas manusia yang paling terburuk. Atas manusia yang paling terburuk. Wallahu a'lam. Adapun was-was apakah diterima ibadahnya? Para ikhwan yang dirahmati oleh Allah, was-was adalah penyakit dari syaitan. Allah berfirman, "Alladzi yuwaswisu fi sudurin nas." Saya punya pengalaman tentang was-was ini. Suatu saat saya menjadi penerjemah di Masjid Quba bersama Fadilat Syekh Profesor Dr. Ibrahim bin Amir Rahili. 3 bulan bersama beliau. Sedikit menceritakan tentang beliau, mudah-mudahan dijaga oleh Allah. Sebenarnya kita di dakwah salaf tidak sering menceritakan syekh-syekh kita yang masih hidup. Karena al-hayy la tu'man 'alal fitnah. Orang yang hidup tidak aman dari godaan. Makanya antum kalau ngefans sama ustadz yang masih hidup, ya jangan terlalu ngefans, Pak. Ya. Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu mengatakan, "Man kana mustan falyastanna biman qad mat." Siapa yang ingin mencontoh, mensuri tauladani yang sudah meninggal, yaitu para sahabat Nabi, para tabi'in, para sahabat Nabi radhiyallahu anhu. Nah, suatu saat, dan beliau kebiasaan beliau subhanallah, setiap jam 9 teng tidak lebih selama 3 bulan, itu berarti enggak pura-pura ya, senantiasa sholat duha, ahli ibadah. Ulama yang saya kenal ahli ibadah di antara Syekh Ibrahim bin Amir Rahim, ahli ibadah. Hampir setiap hari 5 kali sholat di Masjid Nabawi dengan segala macam kesulitan. Sekarang sebagian mutawif saja nggak sholat di Masjid Nabawi, dan sebagian mereka lulusan Madinah. Baik. Kemudian kita jaga waktu itu, datang orang, kalau tidak salah dari Maroko. Kemudian dia mengatakan, "Syekh, saya punya permasalahan. Ini anak saya punya rasa was-was yang sangat besar." Kata Syekh, "Bagaimana was-wasnya?" "Kalau dia sholat, saya harus duduk di sampingnya. Karena setelah salam, dia akan bertanya, 'Saya tadi sudah sholat belum?' Sampai seperti itu. Dan itu adalah rasa resah, gelisah yang saya sebutkan tadi. Itu tentara Allah. Makanya para ikhwah yang tidak ada rasa was-was, bersyukurlah kepada Allah. Allah tidak menguji dengannya. Lalu kalau seandainya ada orang beribadah dengan rasa was-was bagaimana? Maka apa yang dimaksud dengan rasa was-was yang dia inginkan? Kalau seandainya rasa was-wasnya adalah yaitu dia tidak berniat saat ibadahnya, maka tidak sah ibadah. Innamal a'malu, amalan tergantung niat. Amalan sah atau tidak tergantung niat. Amalan diterima atau tidak tergantung niat, ikhlas atau tidak. Amalan sah atau tidak tergantung niat. Apakah dia mengerjakan ini untuk beribadah atau hanya untuk kebiasaannya, tergantung niat. Maka jawabannya seperti itu. Apakah amal ibadah yang disertai dengan was-was diterima oleh Allah? Tergantung niatnya. Kalau niatnya dia letakkan, maka dianggap ibadah, maka sah secara hukum fikih. Adapun urusan pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dan saya berpesan, bagi siapa yang was-was, ini biasanya terjadi pada orang-orang yang baru mengenal ingin jalan istiqamah. Begini Pak, syaitan itu licik, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ada perkataan para ulama, "Ma amarallahu bi amrin illa walisyaitani fihi nazghatan." Tidak ada perintah dari Allah kecuali syaitan punya 2 langkah. Yang pertama tafrid, yang kedua ifrat. Terlalu berlebih-lebihan, akhirnya sikap hulu, akhirnya bid'ah. Atau terlalu meremehkan, akhirnya melalaikan ibadah tersebut. Nah, orang ini asalnya lalai, tidak sholat, tidak sering beribadah. Kemudian mulai dia ingin meniti jalan istiqamah, ingin lebih dekat dengan Allah, ingin lebih fokus untuk akhirat. Disitulah yang asalnya dia lalai, diganggu oleh setan dengan kelalaian. Di situ setan mengganti strateginya dengan apa? Sikap berlebih-lebihan. Berwudu gak selesai-selesai.
Oh iya betul. Itu banyak itu. Buang air kecil nggak selesai. Sudah qomat, imam sudah sholat takbir nggak selesai. Kapan dia selesai? Selesai ketika imam salam. Itu pun keluar dari kamar mandi dalam keadaan basah kuyup. Itu karena perasaan was-wasnya dipelihara. Obatnya apa? Ista'id billah wal yantai. Minta perlindungan kepada Allah dan cukupkan. A'udzubillah minasyaitonirrajim. Cukupkan. Itu kiat pertama orang waswas. Yang kedua, al-yaqin la yazul bisyak. Amalkan kaidah fikih. Keyakinan tidak hilang dengan keraguan-raguan. Apa maksudnya? Keyakinan, kalau kita sudah yakin ini sudah dibersihkan nih, sudah beristinja kita, sudah kita bersihkan kemaluannya, yakin kita, yakin. Kemudian keluar, kayaknya ada yang keluar. Kayaknya, ragu-ragu berarti. Mana yang yakinmu? Bersih. Imsi. Wasta'in billah. Jalan, minta tolong kepada Allah SWT. Jangan dipilih. Kalau dipelihara seperti itu. Ya, semakin dipelihara, semakin susah. Nah, ini kira-kira yang satu lagi. Oke. Bismillah, semoga Allah jaga Ustaz. Izin bertanya, mohon nasihatnya kepada saya terkait dengan bertawakal dalam mencari rezeki pada tempat bekerja yang sulit untuk beribadah. Apakah cari pekerjaan lain atau bagaimana? Bismillah, alhamdulillah. Ingat, tawakal itu urusan apa tadi? Qalbu. Bersandarnya kepada qalbu. Qalbu kepada Allah Subhanahu wa taala. Bersandar qalbu kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, kalau seandainya di dalam pekerjaannya sulit beribadah, maka dia tetap untuk bersandar qalbunya kepada Allah karena urusan qalbu. Adapun lingkungan dia yang membuat dia sulit untuk beribadah, dia berusaha agar bisa tetap beribadah. Jangan keluar kecuali pekerjaannya maksiat. Jadi ada yang kadang-kadang pekerjaannya ini halal Ustaz, cuma kesulitan beribadah. Nah, kalau keluar apalagi di zaman sekarang, maka dia akan sulit mencari. Dia akan sulit mencari gantiannya. Sedangkan dia memiliki anak, istri. Maka pada saat itu dia sandar qalbunya kepada Allah tetap. Dan ibadah yang agak sulit dia kerjakan kalau dia bekerja di situ, dia kondisikan. Susah Ustaz. Tetap kondisikan dengan kondisi yang agak sulit, mungkin dia harus berjalan keluar untuk sholat berjamaah mungkin. Dia tetap kondisikan. Pada saat itu nanti akan ada berkah dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah berfirman dalam Al-Quran, "Walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana." Orang-orang yang berjuang di jalan kami akan beri petunjuk kepada jalan-jalan kami. Sebesar perjuanganmu untuk taat, sebesar itu pula petunjuk kemudahan datang dari Allah SWT. Jazakumullahu khairan kepada jamaah Masjid Mu'ad bin Jabal. Saya baru pertama datang ke sini. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memudahkan kita untuk mengamalkan ilmu yang sudah disampaikan. Kita berdoa dengan nama-nama Allah yang husna, sifat-sifatnya yang mulia. Allahumma inna nas'aluka al-huda wa tuqa wal afaf wal ghina. Allahumma inna nas'aluka al-ilman nafi'an wa rizqan tayyiban wa amalan mutaqabbalan. Demikian, subhanakallah bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu nabiyana Muhammad walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.